Salam saudara semua dimanapun berada, masih bersama dengan saya Peter Prayudha di channel Cross Christ. Nah, ini adalah video yang ke-13. Video yang ke-12 kita sudah membahas tentang tunangan menurut budaya dan tradisi Yahudi. Kemarin atau video yang sebelumnya, yang ke-12, saya sudah sampaikan bahwa ada dua tingkat pertunangan menurut tradisi Yahudi. Tingkat pertama, engagement itu sama-sama tidak kenal, sama-sama belum paham, masih kecil mereka, karena orang tua ingin atau menginginkan suatu hubungan, maka mereka dipertunangkan. Tapi ada pertunangan tingkat dua yang lebih serius, yaitu betrothal. Nah, pertunangan ini sama-sama dipahami kedua belah pihak, kedua insan, laki-laki dan perempuan itu, walaupun sebelumnya orang tua sudah sama-sama suka, sama-sama setuju. Mungkin ada sesuatu tujuan dari orang tuanya, tetapi kedua orang yang ditunangkan ini sudah sama-sama paham. Nah, di pertunangan level inilah kedua orang Yahudi disebut sebagai suami istri. Dan jika membatalkan, mereka disebut bercerai. Tetapi walaupun mereka disebut suami istri, mereka harus menjaga kekudusan, tidak boleh satu rumah, apalagi bersetubuh, berhubungan intim seperti suami istri. Tidak boleh sama sekali. Mereka harus menjaga kekudusan sampai pernikahan mereka kira-kira hanya setahun pertunangan ini. Nah, dalam video ke-13 ini, kita akan melihat Ulangan 22 ayat 23 dan 24. Nah, dikatakan bahwa di dalam teks ini pertunangan disebut istrinya, disebut bercerai. Ini kalau nggak paham konteks pertunangan atau berpacaran dalam konteks bangsa Yahudi, pasti akan sangat susah untuk memahami ini. Apalagi juga mungkin memahami teks yang membahas tentang Yusuf dan Maria, akan sangat sulit. Kenapa Yusuf disebut ingin menceraikan dengan diam-diam? Padahal mereka belum menikah, mereka masih pertunangan. Itulah, mereka pada level tunangan tingkat 2. Nah, jadi dalam pandangan ini beranggapan bahwa hal buruk itu sudah terjadi pada pertunangan tingkat 2. Kasus tentang perbuatan tidak senonoh atau perbuatan yang disebut najis. Kita lihat kasusnya di dalam ulangan tadi, kita baca ya. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, ya, kata pertama bertunangan. Jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia di sini ya. Lalu ayat 24, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempar dengan batu sehingga mati. Mereka bertunangan, melakukan hubungan yang tidak senonoh, perbuatan yang salah, perbuatan yang mesum di luar kota. Disebutnya di sini tidur dengan dia. Haruslah kamu membawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempar dengan batu sampai mati, hingga mati. Gadis itu, karena walaupun di kota, ia tidak berteriak-teriak. Ini juga tradisi dan budaya Yahudi dalam hal menjaga kekudusan itu sudah paham. Orang yang mengaku berteriak diperkosa, tapi ketika kejadian tidak berteriak minta tolong, itu orang curiga. Orang curiga, kamu memang sama-sama suka atau memang kamu sungguh-sungguh diperkosa, kenapa nggak berteriak? Gitu kan? Kalau kamu memang dilecehkan, kamu dicabuli, kamu diperkosa, ya teriak dong. Tapi menurut teks ini perempuan ini tidak berteriak. Berarti, nah saudara tahu itu artinya. Dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istrinya. Nah ini ya, yang pertama disebut pertunangan ayat 23. Lalu ayat yang ke-24 disebut istrinya. Ini berarti menunjuk kepada pertunangan tingkat 2 dalam tradisi budaya Yahudi. Berarti dianggap serius hubungan mereka. Jadi tunangannya dengan laki-laki yang entah di mana, lalu perempuan ini jalan keluar kota, ketemu laki-laki lain, di situ tidur dengan dia, lalu mengakunya diperkosa. Ini dihukum mati, ya kan?
sesamanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ini keduanya dihukum mati loh. Maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar kota, pintu gerbang kota, dihukum mati dengan dilempari batu. Dua-duanya. Kalau seperti ini berarti, berarti ini tidak ada perceraian karena sudah dihukum mati. Dua-duanya dihukum mati. Oh, laki-laki yang tunangannya yang nggak disebut di dalam teks ini, ya udah bebas karena sudah mati, dihukum mati dengan cara dilempari batu. Nah, saudara dikasihi Tuhan, saya mengingatkan kembali di dalam Matius 19 ayat 9, jika percabulan dianggap sebagai suatu istilah umum yang melingkupi perzinahan, suatu identifikasi yang sangat tidak pasti di dalam Perjanjian Baru, maka Tuhan Yesus mengizinkan perceraian hanya karena ketidaksetiaan kepada atau oleh istrinya. Nah, saudara, tetapi jika percabulan dipandang dalam arti yang biasa, dan di sini menunjuk pada perzinahan oleh mempelai perempuan pada masa pertunangan, seperti kasus kecurigaan Yusuf dan Maria, Yusuf kepada Maria di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 19, maka kalau kita perhatikan sesungguhnya Yesus Kristus tidak mengizinkan dasar apapun untuk perceraian dari orang-orang yang menikah. Nah, saudara, berarti apa? Berarti dengan demikian Yesus tidak menyetujui baik pandangan Syamai maupun Hillel. Coba kita lihat ya, Matius 1 ayat 18 19. Ini konteks tentang Maria dan Yusuf. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf nih ya, bertunangan. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, Yusuf kan nggak diberitahu atau belum diberitahu oleh Maria, oleh orang tuanya Maria, dan oleh malaikat dari surga. Yusuf belum diberitahu. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, tunangan kan? Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, istrinya disebut sini. Di atas dibilang tunangan, di bawah dibilang istrinya. Ini tradisi budaya Yahudi. Ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kenapa? Ya kalau enggak dengan diam-diam, ya Maria atas tuntutan dan ketidakterimaan Yusuf dibawa keluar dan dilempari batu hingga mati. Selesai. Maka pertunangan putus di situ. Nah, saudara, ada beberapa pandangan tentang Matius 19 ini, yaitu membahas tentang kata perlakuan tidak senonoh sebelum pernikahan. Apakah ini benar-benar menunjuk kepada perzinahan dalam satu konteks, dalam satu masalah, dalam satu kasus, yaitu hubungan intim dengan manusia yang bukan pasangannya, dengan orang lain yang kita sebut namanya selingkuh, atau menunjuk kepada satu peristiwa sebelum pernikahan yang disebut orang namanya porneia atau percabulan. Apakah demikian, saudara-saudara? Kita akan lihat penggunaan kata porneia ini. Nah, di dalam Matius 19, Yesus dan orang-orang Farisi tidak sedang berbicara tentang pertunangan, tetapi ia berbicara tentang pernikahan. Dan dalam Matius 19, teks-teks kitab suci dipersoalkan juga adalah Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Dan teks Kejadian 2 ayat 24. Silakan saudara membaca, menyimak. Semua itu berbicara tentang pernikahan, bukan pertunangan. Matius 19 ayat 3 sampai 10, seluruh konteks tersebut membahas tentang perkawinan dan bukan pertunangan. Nah, arti dan penggunaan kata porneia itu tidak hanya menunjuk pada dosa seksual dari orang yang belum menikah. Nah, nanti kita lihat di dalam teks yang lain, saudara. Jangan sampai terlewat. Ikuti terus video saya dalam channel Cross Christ CCTV. Salib Kristus mengubah kehidupan kita.
Tuhan memberkati saudara. Salam.